Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat dunia dan akhirat, mari kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, pelajaran kita hari ini adalah mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya, dengan subtema mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Salah satu di antara cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Asmaul Husna. Anak-anak, jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama yang baik dan indah ini disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anak, tahukah kamu berapa jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna atau nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 99. Tetapi dalam pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya 4 yang akan kita bahas, yaitu 1. Al-Mumit, 2. Al-Hayyu, 3. Al-Qayyum, 4. Al-Ahad. Ayo kita bahas satu persatu. 1. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya, Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Yunus ayat 56. Artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena itu, kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di usia tua, muda atau saat bayi, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang hidup kekal atau abadi. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diketahui oleh setiap makhluk. Tugas kita adalah berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Manusia menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Manusia akan dihisap amal perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Mengimani bahwa Allah Al-Mumit yang Maha Mematikan terkandung hikmah yang banyak, yaitu 1. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak bersikap sombong,
karena kita hidup di dunia hanya sementara, akhirat selamanya. 3. Menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. 4. Banyak berbuat kebaikan, seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. 2. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Maksudnya, Allah akan hidup kekal abadi selamanya. Ketika seluruh makhluknya binasa atau mati, Allah juga yang memberi hidup makhluknya. Kehidupan dan kematian manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Contoh Al-Hayyu, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Kita juga sering melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, kemudian terdengar kabar meninggal dunia. Kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak abadi, hanya Allah yang abadi. Persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah, menjaga sholat wajib 5 waktu, senang bersedekah, berbuat kebaikan, menjaga perkataan dan juga perbuatan. 3. Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti Allah yang maha berdiri sendiri. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri. Allah maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan, akan tetapi hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan makhluknya. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Sifat Al-Qayyum memberikan pelajaran bagi manusia, supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai seorang pelajar, harus memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti makan, mandi, belajar, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan lain-lain. 4. Al-Ahad. Allah itu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Berarti hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang wajib kita sembah. Senantiasa beribadah hanya untuk Allah dan mencari ridhonya. Allah yang menciptakan alam semesta beserta dengan makhluknya. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Demikianlah pembahasan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan orang tuamu atau kakakmu. 1. Jelaskan pengertian Asmaul Husna. 2. Jelaskan Asmaul Husna Al-Mumit dan Al-Hayyu. 3. Jelaskan Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad. 4. Bagaimana hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Semangat! Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.